Meskipun sempat dilanda kecemasan, mental dan kepercayaan diri timnas Indonesia pelan-pelan mulai terangkat. Pada sesi latihan perdana, Patrick Kluivert bisa tersenyum lebar melihat kemajuan anak asuhnya. Pelatih asal Belanda ini menerapkan metode latihan super keras untuk menggembleng semangat juang para pemain. Hasilnya, media asing seperti ESPN takjub dan mewaspadai bangkitnya timnas Indonesia. Cetak Gol coba merangkum meningkatnya kepercayaan diri timnas Indonesia menjelang ronde 4 sebagai berikut. Kabar baik, timnas Indonesia jelang ronde 4. Timnas Indonesia kehilangan sosok Emil Audero yang tengah bermain apik bersama Cremonese. Kehilangan kiper kelahiran Mataram ini membuat skuad Garuda diselimuti kecemasan. Bagaimana tidak, Emil selalu nggak tergantikan dalam 4 pertandingan terakhir bersama Garuda. Ditambah lagi, Martin Paes masih belum pulih sepenuhnya dari cedera. Patrick Kluivert gak mau ambil pusing dengan langsung memanggil Nadeo Argawinata. Kiper kelahiran Kediri ini bisa disinyalir menjadi pengganti yang sepadan untuk Emil. Alasannya, Nadeo tengah menjalani musim yang bagus bersama Borneo FC Samarinda. Tercatat, sang kiper mampu menorehkan 3 clean sheet dari 6 pertandingan. Belum lagi, dirinya juga menjadi kiper dengan kebobolan paling sedikit di Super League, yakni 3 gol saja. Nadeo juga menjadi pahlawan Indonesia di ronde pertama hingga kedua kualifikasi Piala Dunia. Banyak netizen yang menilai Nadeo akan mengakhiri perjalanan Indonesia dengan tersenyum. Di lain sisi, sejumlah pemain pertahanan timnas Indonesia juga tengah dalam kondisi fantastis. Sebut saja seperti Kelvin Verdang yang makin dicintai oleh fans LOFC Lille. Lupi berhasil tampil mengesankan semenjak menjadi pengganti Romain Perrault yang cedera. Selain Verdang, Jay Itzes juga makin tampil moncer bersama Sassuolo. Buktinya El Capitano menunjukkan pertahanan yang mengesankan sampai mendapat rating 7,7 kontra Hellas Verona. Latihan perdana bikin Kluivert puas. Performa bagus para penggawa timnas Indonesia akhirnya mulai meningkatkan kepercayaan diri pemain. Buktinya mereka langsung memperlihatkan tren positif pada latihan perdana di Arab Saudi. Kluivert langsung menerapkan metode latihan keras yang gak membebani para pemain. Sang pelatih beralasan baru beberapa pemain yang bisa bergabung ke dalam sesi pelatihan. Sebut saja seperti Rizky Ridho, Eliano Reinders, hingga Tom Haye. Kluivert meminta anak asuhnya untuk tetap fokus dalam berlatih dan gak bermain-main dalam sesi latihan. Sang pelatih sangat senang dengan daya juang semangat yang ditunjukkan para pemain. Saya sangat senang, semangat yang ditunjukkan para pemain luar biasa. Spirit tim sangat tinggi, latihan yang kami lakukan para pemain melakukan dengan sangat baik. Kabar baiknya, Ole Romeni juga bisa ikut ke dalam sesi latihan karena telah pulih dari cedera. Dalam latihannya, sang pemain terlihat bersemangat dan gak menunjukkan tanda-tanda cedera. Kondisinya bagus dan kemarin dia sudah latihan penuh bersama kami. Kalau lihat dari kondisinya kemarin, mungkin ada opsi dia bermain tapi kami akan memantaunya lebih dalam. Ucap Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional. Akan tetapi, Kluivert harus menghadapi masalah besar sebelum ronde keempat. Pelatih asal Belanda ini memiliki waktu persiapan yang mepet menjelang ronde keempat. Tampilanmu makin kece dengan membeli kaos running dari brand Zone9 yang kini turun harga. Check out sekarang sebelum kehabisan. Mental pemain yang perlahan mulai terangkat. Metode latihan keras yang diterapkan Kluivert pada sesi perdana langsung memberikan dampak hebat. Optimisme para pemain Garuda Nusantara seketika langsung meningkat drastis. Timnas Indonesia yang awalnya diselimuti kecemasan mendadak langsung punya semangat membara. Sebut saja Tom Haye yang sangat yakin negara leluhurnya bisa lolos Piala Dunia. Menurut gelandang Persib Bandung ini, pertandingan pekan depan menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu. Ini adalah pekan yang sangat besar bagi sepak bola Indonesia, kata Haye. Semangat menggebu-gebu Haye didapatkan berkat suntikan dukungan luar biasa dari para penggemar. Warga Indonesia nggak sungkan-sungkan menghabiskan puluhan juta demi terbang ke Arab Saudi.
Anda sudah tahu kami akan mendapatkan dukungan itu. Semua orang bermimpi lolos ke Piala Dunia. Jadi saya melihat ini sebagai satu langkah lebih dekat dengan tujuan tersebut. Tambah Haye. Semangat berapi-api juga dirasakan Eliano Reinders. Adik Tiani Reinders ini nggak sabar bermain di ronde keempat dan membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Saya sudah tidak sabar. Saya punya perasaan yang bagus untuk Piala Dunia, kata pemain Persib ini. Eliano berujar dalam sepak bola nggak ada yang tidak mungkin untuk ditaklukkan. Meskipun terbilang berat, Eliano bakal memberikan performa terbaiknya. Tentu saja mereka bagus, tapi kami juga bagus. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Kita lihat saja nanti siapa yang paling tangguh, tambah Eliano. Jordi Amat juga siap bertempur dan tampil habis-habisan demi timnas Indonesia. Bek andalan Persija Jakarta ini optimis skuad Garuda Nusantara punya peluang untuk menang. Seperti yang kalian tahu, mereka tim sangat kuat. Pertandingan ini akan sangat sulit, akan seperti perang di luar sana. Kami bisa melakukannya, kami siap memenangkan 2 pertandingan ini. Amat menambahkan tekad besar untuk lolos ini dilakukannya demi kehormatan harga diri bangsa. Senada dengan Jordi, Sumarji juga optimis Indonesia bisa mengatasi ronde 4. Berbagai komentar positif ini sejalan dengan ikhtiar yang dilakukan para pemain. Penggawa Garuda Nusantara bahkan menyempatkan umroh di Tanah Suci Mekah demi jalan mulus. Media asing waspadai kejutan timnas Indonesia. Meningkatnya kepercayaan diri para pemain langsung disoroti oleh media asing. Gak ada angin, gak ada hujan, ESPN menyebut timnas Indonesia menjadi lawan yang sulit. Dalam headlines-nya, media Amerika Serikat ini meminta semua tim di ronde 4 agar gak meremehkan Indonesia. ESPN menuliskan skuad Garuda bukan lawan yang dipandang sebelah mata. Sebaliknya, ESPN justru menilai hadirnya Indonesia bakal jadi ujian berat tim ronde 4. Alasannya, skuad Merah Putih dianggap punya kans besar menjadi negara paling mengejutkan. Undian di atas kertas, jelas tidak mudah bagi Indonesia yang bersama Oman menjadi unggulan terendah. Meski begitu, ini adalah Indonesia yang sudah terbiasa membuat kejutan, tulis ESPN. Padahal sebelumnya Indonesia sempat nggak dianggap sebagai tim unggulan. Football Myths Data menilai peluang Garuda Nusantara lolos ke Piala Dunia hanya 7% saja. Arab Saudi dan Qatar dijagokan lolos Piala Dunia 2026 via babak keempat. Persentase kelolosan Arab Saudi mencapai 62%, sedangkan Qatar 48%, tulis akun Fmatch Data. Namun, Clifford ingin membantah prediksi tersebut lewat caranya sendiri. Pelatih berkepala botak ini sudah mengetahui cara menaklukkan Arab Saudi dan juga Irak. Clifford berharap anak asuhnya bisa tampil habis-habisan dan mendengarkan instruksinya di atas lapangan. Salah satunya mengurangi kesalahan dan eksekusi pemain yang harus tajam. Yang penting adalah eksekusinya. Kami harus tajam, terutama bola mati. Tahu apa yang ingin dilakukan dan apa yang ingin dicapai, kata Clifford. Celana training panjang ukuran jumbo yang bisa kamu dapatkan mulai dari 54 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan meningkatnya kepercayaan diri timnas Indonesia jelang ronde 4. Bagaimana pendapatmu? Apakah optimisme para pemain bisa membuahkan hasil yang manis? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.